Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fuji Rahayu dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah PT Garuda Indonesia Persero Tbk. PT Garuda Indonesia Persero Tbk didirikan berdasarkan Akta Nomor 137 tanggal 31 Maret 1950 dari Notaris Raden Kadiman. Akta pendirian tersebutlah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya nomor JA5/12/10 tanggal 31 Maret 1950 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Serikat nomor 30 tanggal 12 Mei 1950 tambahan nomor 136. Pada tahun 1956 untuk pertama kalinya maskapai tanah air membawa penumpang jamaah haji ke Mekah sebagai manifestasi dan perkembangan perseroan dan memasuki kawasan Eropa pada tahun 1965 dengan tujuan akhir di Amsterdam. 2 dekade berikutnya menandai titik penting dalam sejarah perseroan, di mana terjadi revitalisasi dan restrukturisasi terhadap seluruh struktur perseroan dan kegiatan operasional guna memasuki era persaingan terbuka industri penerbangan. Visi misi perusahaan. Visi PT Garuda Indonesia Persero Tbk adalah menjadi kelompok penerbangan berbasis nilai membawa keramahan Indonesia ke dunia. Sedangkan misi PT Garuda Indonesia Persero Tbk adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham memaksimalkan nilai grup untuk pengembalian pemegang saham yang lebih baik di antara maskapai regional. Yang kedua, pelanggan dengan memberikan keramah-tamahan Indonesia yang sangat baik dan pengalaman terbaik di dunia kepada pelanggan. 3, proses saat menerapkan kepemimpinan dan sinergi biaya dalam grup. Yang keempat, karyawan dan dengan melibatkan karyawan dengan bersemangat dan bangga di salah satu perusahaan yang paling dikagumi untuk bekerja di Indonesia. Budaya perusahaan. Sincerity menjadi budaya perusahaan yang baru menggantikan Fly HI. Sincerity ini merupakan kependekan dari sinergi, yaitu kami berkomitmen menyokong pertumbuhan perseroan dengan keterkaitan antar entitas perseroan dan mitra potensial. Yang kedua, integrity. Kami menjunjung tinggi etika bisnis, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial dalam menciptakan budaya terpercaya. Yang ketiga, customer focus. Kami terus mendorong terciptanya pengalaman customer yang lebih baik untuk menghasilkan kesuksesan usaha berjangka panjang. Agility. Kami membangun perilaku strategis melalui kemampuan beradaptasi dan tindakan kreatif untuk memperkuat daya tahan perseroan. Yang terakhir, safety. Kami menyediakan produk dan layanan berkualitas dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan. Kesimpulan audit. Kondisi yang pertama, perusahaan tidak memiliki teknik seleksi yang digunakan dengan valid. Yang kedua, perusahaan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada para pelamar. Yang ketiga, tes yang diberikan tidak berhubungan dengan pekerjaan dan bebas dari bias. Yang keempat, proses seleksi tidak secara maksimal mendapatkan informasi latar belakang dari pelamar. Yang kelima, pewawancara kurang memahami pertanyaan apa yang dapat atau tidak dapat ditanyakan kepada pelamar. Kriteria. Yang pertama, rencana teknik seleksi karyawan harus disusun secara valid. Yang kedua, perusahaan sebaiknya memberikan kesempatan yang sama kepada para pelamar. Yang ketiga, tes yang diberikan harus berhubungan dengan pekerjaan dan bebas dari bias. Yang keempat, tujuan proses seleksi harus dirumuskan dengan jelas agar mendapatkan informasi latar belakang dari pelamar. Yang kelima, tujuan pewawancara harus dirumuskan dengan jelas agar dapat memahami pertanyaan apa yang dapat atau tidak dapat ditanyakan kepada pelamar. Penyebab 1. Rencana seleksi baru dibuat setelah ada bagian yang membutuhkan seleksi. 2. Program seleksi disusun berdasarkan permintaan dari departemen yang membutuhkan seleksi tersebut. 3.
Belum tersedia suatu sistem review dan pelaporan yang terdokumentasi tentang penilaian efektivitas. 4. Program seleksi yang dilakukan disesuaikan dengan besarnya anggaran yang disetujui oleh Direktur Akuntansi dan Keuangan. 5. Perusahaan tidak memiliki rencana seleksi periodik dan menentukan program seleksi berdasarkan permintaan manajer lini yang harus terrealisasi dalam waktu singkat tanpa melalui identifikasi. Akibat 1. Ketidaktuntasan program pengelolaan seleksi karyawan hingga tahap akhir yang mengarah pada ketidaksempurnaan keterampilan. 2. Ketidaktuntasan program pengelolaan seleksi karyawan hingga tahap akhir. 3. Tidak ada informasi sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas produk yang dihasilkan atau seleksi karyawan. 4. Tidak tersedia cukup dana untuk melanjutkan pelatih sampai pada praktik seleksi. 5. Banyaknya produk gagal dalam proses produksi sehingga volume atau output produksi menjadi lebih kecil. Rekomendasi. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Kelemahan yang terjadi pada program seleksi karyawan yang tidak terstruktur dan dipersiapkan dengan baik. 2. Kelemahan yang terjadi pada saat dilakukannya proses seleksi karyawan atas ketentuan baru perusahaan. 3. Kelemahan yang terjadi karena kurangnya dana SDM untuk meningkatkan pelatihan ke jenjang yang lebih tinggi.